Shalom Aleichem, Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semua yang di rumah. Puji Tuhan kita berjumpa lagi ya. Benar Kak. Di bulan September minggu pertama. Ya, seperti biasa Kak. Ya? Ini minggu misi. Oh puji Tuhan kita diingatkan lagi untuk bermisi. Anak-anak sekolah minggu juga harus bermisi ya. Iya. Betul sekali. Dan itu adalah sukacita kita. Bisa melayani Tuhan, bisa bermisi bersama dengan Tuhan. Betul sekali. Nah Kak, kita mau angkat satu pujian nih. Boleh, silakan. Oke, kita mau angkat pujian Adalah Sukacita. Adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, Adalah Sukacita. Dengan sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, hati Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Puji Tuhan. Kita akan membuka di dalam doa. Kak Mary akan membuka kita di dalam doa. Adik-adik, kita mau masuk dalam doa pembukaan. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Karena Tuhan, Engkau memberikan kami sukacita yang luar biasa di dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada minggu ini Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah secara online ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati akan setiap adik-adik yang di rumah, dimanapun mereka berada, kiranya mereka boleh bersama-sama mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah kasih Tuhan yang menyertai kami semua sepanjang ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Nah, Kak Luki, Ya. sekarang kita masih mau memuji Tuhan nih. Betul, nggak ada capek-capeknya ya, nggak ada Iya henti-hentinya, dong. kita akan memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Ikutin gerakannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan
puji Nah, Tuhan. Luki, kita kan udah memuji Tuhan. Ya, betul. Nah, kita juga udah berdoa nih. Ya, Sekarang kita tiba saatnya kita untuk masuk dalam perenungan Tuhan. firman Tuhan. Nah, kita mau angkat pujian apa nih Kak Luki? Kita mau angkat pujian ku renungkan firman-Mu. Mau siang, mau pagi, mau malam. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Betul selalu. sekali. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Merenungkan firman-Mu Tuhan. Dengan sikap berdoa, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan ini, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita. Engkau Allah berkati kami, Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami dapat mendengarkan, kami dapat memahami, Roh Kudus tuntun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau dengar cerita, tapi sebelumnya kita baca Alkitab dulu. Kita buka Alkitab kita sama-sama dari Kejadian pasal 27, ayat yang ke-28 sampai 29. Kakak akan membacakan firman Tuhan ini. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum, serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ya, kita sudah baca firman Tuhan dari Kejadian 27, ayat 28 sampai 29. Kan? Itu adalah isi atau itu adalah berkat yang diterima oleh Yakub. Nah, hari ini kakak akan menceritakan tentang kisah dari Ishak memberkati Yakub. Nah, bagaimana ceritanya? Ini ceritanya itu begini. Pada waktu Ishak dan keluarganya itu kan tinggal di Beersheba itu kan, Ishak ini sudah tua. Dia sudah tidak bisa lagi melihat jauh. Matanya tuh sudah kabur. Udah samar-samar dia lihat orang tuh. Nggak bisa lihat lagi dia tuh. Nah, karena dia sudah tua, matanya sudah kabur. Dan yang menggelisahkan hatinya tuh, dia tuh pengen cepat-cepat untuk memberkati anaknya. Nah, Ishak ini kan punya dua anak. Yang satu Esau, yang satu Yakub, kan? Nah, Ishak ini lebih sayang kepada
Esau daripada Yakub. Nah, Ishak ini lebih suka, lebih senang dengan kakaknya nih, si Esau. Nah, lalu karena kecemasannya dia, kan dia takut jangan sampai dia meninggal, dia belum bisa memberkati Esau. Lalu pada satu kali begini dia panggil anaknya, si Esau ini kan, Esau, gitu kan, panggil Esau dengan lembutnya. Seorang ayah memanggil anaknya gitu, Esau. Lalu datangnya si Esau, datang, ya bapak, ada apa nih kan? Esau datang, bapak ada apa nih? Perlu apa nih? Lalu bapaknya bilang begini, sekarang kamu pergi berburu, kan? Setelah kamu berburu, pulang dengan hasil buruan itu, kamu masak makanan yang bapak suka. Setelah itu bapak akan memberkati kamu. Wah, girang kan? Siapa yang nggak mau diberkati kan? Siapa yang nggak mau mendapat berkat? Semangat dia nih si Esau. Pergilah dia ambil peralatan panahnya, peralatan perbulurannya itu kan, karena Esau ini jago berburu. Dia ambil semuanya, lalu dia pergi dia cari hasil buruannya nih. Ketika dia pergi, tapi waktu Ishak berbicara dengan Esau ini, ada yang mendengar gitu kan, ada yang mendengar. Siapa ya yang mendengar? Ternyata mamanya nih mendengar. Nah, mamanya ini si Ribka ini tuh lebih senang atau lebih sayang kepada ya Yakub. Jadi dua nih kan, bapaknya suka Esau, mamanya suka ya Yakub gitu. Lalu ketika pembicaraan tadi Ishak dengan Esau didengar oleh Ribka, Ribka langsung pergi. Ribka panggil si Yakub, Yakub sini. Lalu Yakub datang, iya ma, ada apa ma? Gitu kan. Lalu mamanya bilang begini, tadi mama sudah mendengarkan papamu berbicara dengan kakakmu. Kakakmu itu diberkati ketika dia pulang membawa hasil buruannya. Ketika dia mengelolanya, memasaknya, lalu dia berikan kepada bapamu, lalu dia akan diberkati. Nah, karena mamanya ini sayang kepada Yakub, mamanya ini langsung bilang begini, sekarang kamu pergi ambil kambing kita yang di kandang itu, lalu bawa ke sini. Nanti mama yang masak. Tapi Yakub ini kan takut kan, Yakub takut. Tapi mah nanti kalau ketahuan bapak gimana gitu kan. Mama bilang pergi saja, nanti mama yang tanggung. Gitu kan. Udah, pergilah si Yakub ambil kambingnya. Sampailah dia kepada mamanya, ma ini mah kambingnya. Mamanya potong, iris gitu kan. Pokoknya dicuci semua, bikin gulai kambing kan, enak tuh gulai kambing. Diolahnya jadi makanan yang enak sekali. Lalu mamanya bilang begini, nih makanan udah jadi, sekarang kamu pergi bawa makanan ini ke bapakmu. Lalu Ishak bilang begini, lalu si Yakub bilang begini, tapi ma nanti bapak tahu kalau aku ini bukan si Esau, gitu kan? Karena si Esau itu dia berbulu badannya, sedangkan aku ini licin, nggak ada bulu, gitu kan? Lalu mamanya bilang begini, tenang, mama sudah siapkan itu semua. Mamanya pergi ambil bajunya Esau, dipakaikan kepada Yakub. Lalu kulit kambing yang tadi mamanya olah jadi makanan itu tuh ditempel di tangannya, ditempel di sini nih, di lehernya nih, supaya apa? Supaya berbulu, gitu kan? Lalu ketika sudah selesai semuanya, mamanya bilang bawa. Ishak bawa dengan gemetar kan, karena takut jangan sampai bapaknya tuh tahu kalau dia tuh berbohong gitu kan. Nanti dia nggak dapat berkat, nanti dia dikutuk lagi gitu kan. Lalu datanglah dia, bapak ini nih hasil buruannya nih, makanlah. Lalu bapaknya ini dengar, loh kok suaranya itu beda ya kan, beda ya, tapi bapaknya nggak peduli. Lalu bapaknya bilang bawa makanannya ke sini kan. Yakub bawa,
Lalu Yakub bilang begini, ini Pak makan. Lalu Yakub bilang begini, Ishak bilang begini, coba dekat-dekat. Aku tuh pengen tahu, benarkah kamu ini anakku atau bukan? Kan? Lalu dekatlah dia nih si Yakub nih, dekat. Lalu bapaknya mencium dia. Bapaknya meraba dia gitu kan. Lalu bapaknya bilang begini, dari badannya Esau, tapi dari suaranya Yakub. Gitu. Itu yang bapaknya bilang. Ya udahlah. Bapaknya langsung makan makanan itu tuh. Yang dibuat mamanya tadi itu, makan dia. Makan. Kenyanglah dia. Ketika sudah kenyang, langsung Bapak Ishak memberkati Yakub. Apa berkatnya tadi? Yang tadi ayat 28 sampai 29 tuh. Dikatakan bagaimana? Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, itulah berkat yang diterima oleh Yakub. Nah, jadi adik-adik, dari cerita ini kakak mau sampaikan supaya jangan adik-adik mencontohi perbuatan yang dilakukan oleh Yakub, gitu kan? Yang tidak mau menunggu atau tidak mau menanti sampai Tuhan berikan berkatnya. Jangan. Adik-adik harus setia menanti, harus setia bersabar sampai Tuhan berikan janji, berikan apa yang adik-adik mau. Harus setia, jangan bohong itu. Jangan bohong. Lalu adik-adik harus percaya bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik kepada adik-adik, memberikan yang terbaik kepada kakak, memberikan terbaik yang kepada adik-adik. Jadi nggak usah bohong. Kita harus tunggu tepat pada waktunya itu Tuhan akan berikan. Lalu adik-adik harus minta pertolongan dari Tuhan, kan? Supaya Tuhan berikan kekuatan. Nah, inilah kisah dari Ishak, dari Yakub yang diberkati. Nah, sekarang kita mau hafal firman Tuhan. Kita mau hafal firman Tuhan. Ingat, hafal firman Tuhan. Ayat hafalannya itu dari Yesaya pasal 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18, firman Tuhan berbunyi, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sekali lagi, Yesaya 30 ayat 18. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sekali lagi, Yesaya 30 ayat 18. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Oke? Selesai untuk cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, cerita yang sudah kami dengar, bahkan firman Tuhan yang sudah boleh kami hafalkan. Tuhan mampukan kami, Roh Kudus kuatkan kami, berikan kami daya ingat yang kuat supaya kami dapat mengingatnya, kami juga dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kalau kita akan mengakhiri ibadah kita nih. Puji Tuhan ya, sudah di penghujung ibadah kita. Sekali. Kita mau angkat pujian Setia-setialah. Setialah sampai mati.
seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Puji Tuhan. Iya, Kak Luki, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Ya. Tapi sebelumnya kita mau tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Luki. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh memuji Tuhan, bahkan boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami saat ini juga rindu berdoa bagi keluarga kami, orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Bahkan kami anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati kami supaya kami juga boleh menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Dan bahkan hidup kami boleh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berkati studi kami masing-masing, sekolah kami masing-masing, supaya kami juga semakin setia menjalankan studi kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah ini dengan meminta pertolongan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Sama-sama Kak Luki. Nah, adik-adik, kita mau ingatkan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang sehat dan bergizi. Sekali. Nah, kita akan berpisah nih adik-adik ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye.